Assalamualaikum sanak sedulur kance-kance. Saat ini kami dari tim menelusuri jejak ruang sudah berada di SD 8 Muara Enim. Jadi di sini ada sebuah prestasi yang ditorehkan oleh murid SD 8 Muara Enim ini. Di sini mendapat juara 1 Pak ya, Bu ya, juara 1 video bersolawat Jibril dan perlombaan dai-daiyah yang diadakan oleh Basnas Kabupaten Muara Enim. Untuk kita menggali cerita tentang bagaimana mendapatkan prestasi atau mendapatkan juara yang didapatkan oleh anak-anak didik SD 8 Muara Enim, akan kita tanya jawab kepada Ibu Isnawati selaku kepala sekolah dan Pak Efriansa sebagai guru pembinanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak, ya, siap. Jadi di sini Pak, Bu, kita dari tim menelusuri jejak ruang, sebuah ada cukup membanggakan bagi SD kita, SD 8 Muara Enim ini, tentang kemenangan yang didapat oleh anak murid dalam perlombaan, yaitu perlombaan salawat Jibril dan dai-daiyah yang diadakan Basnas Kabupaten Muara Enim. Untuk itu saya tanyakan Bu, kiat-kiat apa yang bisa membuat anak-anak didik ini bisa menjadi sebuah prestasi ini? Kiat pertamanya tentunya dari pembimbing guru yang begitu aktif melatih anak-anak dengan didukung oleh kepala sekolah, kemudian anak-anak juga yang begitu senangnya mengikuti latihan selawat, tentunya dukungan dari guru agama terutama. Bangga kami karena pesertanya itu se-Kabupaten Muara Enim 356. Bisa kita menjadi peringkat 1. Koper salawat ya Pak ya? Koper salawat. Kemudian yang kedua tadi dai ini, ya salah satunya memang Pak Epri cukup menyeleksi anak-anak yang memang bisa dan kemudian memang mampu anak-anak itu dengan kegigihan Pak Ep yang melatih anak-anak dari se-Kabupaten Pak Ep ya? Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah anak kita dapat daiyah 1. Jadi suatu kebanggaan bagi kami itu. Di tahun 2022 inilah memecahkan rekor. Tentunya dengan kegigihan anak-anak dan kegigihan juga tim kita, tim hebat kita, terutama aku pribadi ya, cukup bangga dengan Pak Efri selaku guru agama, angkat jempol. Kemudian mudah-mudahan untuk kedepannya kami SD 8 ini banyak mengukir prestasi selanjutnya ya. Dan itu si Raisa yang bagus ya, terus lanjutkan nak ya latihannya, bisa kedepannya kita lebih banyak lagi meraih prestasi. Itu dia Depa kelas 6 nak ya, nanti ada penggantinya. Ini Pak, dari Pak Ep-nya, metode apa Pak yang bisa disampaikan mungkin melalui video yang kita dari tim menelusuri jejak ruang ini Pak, metode yang sehingga anak-anak didiknya bisa berprestasi ini Pak? Terima kasih. Memang anak-anak didik kami di SD 8 ini ya sudah kami bekali dengan berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu agama,
kebetulan saja ada momennya itu pemerintah Kabupaten Muara Enim dan hal ini Dinas Pendidikan, kemudian Basnas menyelenggarakan event untuk mengasah bakat anak-anak didik di Kabupaten Muara Enim ini. Karena sebenarnya kita tidak punya metode khusus dalam menginginkan membimbing anak-anak kita ini. Hanya saja di sekolah kami ini di SD 8 Muara Enim ini setiap Jumat itu kami selalu melaksanakan kegiatan zikir pagi Jumat. Zikir bersama. Jadi zikir pagi Jumat itu anak-anak kami berikan latihan-latihan untuk dia tampil ya, kultum lah kira-kira seperti itu. Kemudian kami biasakan anak-anak bersolawat, zikir Asmaul Husna dan sebagainya. Akhirnya dari kegiatan mingguan Jumat yang kami lakukan itu terlihat, wah ini ada anak-anak kita ini yang punya bakat di sini, punya bakat di sini. Ternyata alhamdulillah dari hasil seleksi, mungkin seleksi alam lah ini ya, seleksi alam dari anak-anak kita ini kelihatan bakatnya dan kami coba tampilkan, kami latih, alhamdulillah membuahkan hasil. Ini Pak, dari mungkin kan dari istilahnya tadi perjalanan menuju sebuah prestasi ini Pak, mungkin ada sesuatu istilah kendala apa saja yang mungkin yang bisa menjadi hambatan atau nantinya kelaknya bisa di istilah tadi dicarikan solusinya. Memang anak usia sekolah dasar ini masih belum stabil lah kira-kira dikatakan seperti itu ya, karena memang mudah membentuknya tapi mengaturnya ini yang agak susah anak-anak itu kan. Seperti kita latihan bikin koper salawat itu bukan mudah itu. Untuk kegiatan yang itu saja kita bisa sampai hampir setengah bulan melakukan kegiatannya itu ya. Setengah bulan. Melatih anak-anak, mengkompakkan suaranya, kemudian mengikuti skenario yang diinginkan oleh sutradaranya itu susah. Demikian juga dengan anak yang lomba dai juga seperti itu. Memang Nanda Herin ini mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya dia mempunyai daya ingat, daya tangkap, memori otak itu cepat sekali ya. Saya kasih materi itu hari ini siang, besok pagi semuanya sudah hafal. Kita tinggal poles bagaimana intonasi, bagaimana mimiknya, bagaimana gerak-geriknya dalam melakukan ceramah atau tausiah. Jadi kalau kendala sih hanya seperti itu saja, karena usia anak-anak mungkin kadang agak susah diatur kan ya, seperti itu saja. Nah ini untuk Ibu Bu Kepala Sekolah, untuk besar harapan ke depannya Bu, untuk menggali potensi anak-anak ini, apa kira yang akan dilakukan Bu? Yang pertama tentunya kami mulai sekarang ini mulai mencari bibit-bibit buat anak-anak untuk kedepannya, dengan dibantu oleh semua guru di SD 8 ini. Jadi mulai sekarang kami mulai menggali ya. Dengan Pak Epri mulai kami cari. Nanti harapan kami tadi pinginnya kedepannya lebih baik, lebih bagus lagi ya. Gitu. Apalagi seandainya nanti ya mungkin ada event-eventnya tentang kegiatan apalagi mungkin kita bisa ikut juga Pak ya. Tetap kami ikutkan apapun kegiatan itu, jenisnya tetap kami ikutkan anak-anak. Bukan hanya di bidang agama, seluruhnya tetap kami ikutkan. Ya, dengan kerjasama guru-guru. Nah, untuk Erinnya di sini Om nak nanya, setelah mendapat juara 1, apa perasaan Erin? Dengan adanya merasa mendapat juara 1 tadi, merasa bangga, rasa senang ya. Untuk ini si Depanya? Senang dan bangga ya pastinya. Jadi Bu, ini yang memang di sini kami sebagai penggiat, dalam arti kata penggiat
di Desa Karangraja. Kan masyarakat kita juga kan belum tahu, Bu. Kemarinnya kan SD 8 ini sebelum-sebelumnya bukan SD 8 namanya. Nah, makanya waktu kemarin sempat aku promosikan juga ke Facebook, ke medsos. Jadi SD 8 ini yang khususnya yang masyarakat Desa Karangraja yang mungkin sudah merantau, yang belum jarang pulang kan. Dia kan bingung SD 8 ini SD berapa. Jadi untuk bisa disampaikan mungkin dengan video yang kita menelusuri jejak ruang ini bisa untuk memberikan informasi ke SD 8 ini sehingga menjadi SD 8 ini bagaimana tahapannya. Ini tahapan pertama, yang pertama kali tadinya SD ini 2 SD, dari SD 1 dan SD 2. Kemudian ya lupa ya tahun berapa itu dirubahlah menjadi SD 25 dan SD 26. Kemudian di tahun 2021 SD 2 SD ini diregrouping menjadi SD 8 Muara Enim. Jadi disatukan ya, dari SD 25 dan SD 26 digabung menjadilah SD 8 Muara Enim, tepatnya di Karangraja Muara Enim. Statusnya memang dulunya SD 1 kalau yang sudah lama yang masyarakat yang mungkin yang sudah dalam arti kata jarang mungkin lalu sudah merantau yang pulang, jadi tahu bahwa ini SD 1 dan SD 2 dulu. SD 25, SD 26. Nah, ini yang terakhir, Bu. Masalah kedepannya, Bu. Apa kira-kira untuk menjadi saran pendapat dari Ibu, baik dari untuk ke dinas pendidikan atau dinas-dinas instansi yang terkait tentang masalah anak-anak didik ini? Maksudnya saran atau supaya bisa lebih mungkin memberikan potensi anak-anak ini ke depannya lebih baik lagi. Ya, sarannya semoga ke depannya anak-anak ini diadakan perlombaan bukan hanya dari misalnya sholawat, dai, bisa lomba bidang studi, bisa olahraga, kesenian. Itu harapan kami. Semoga kami bisa menonjolkan anak SD menggali potensi anak-anak SD 8 ini. Mudah, itulah harapan kami. Jangan hanya di bidang-bidang tertentu ya. Untuk Pak F-nya, Pak? Sebenarnya ya SD 8 Muara Enim ini sebelum dia jadi SD 8 bermetamorfosa jadi SD 8 ini dari SD 1 Karangraja. Ada 2 SD ya, SD 1, SD 2, kemudian ganti lagi nama SD 25 dan 26. Itu sebenarnya anak-anak Desa Karangraja ini yang kebetulan sekolah di waktu itu masih SD 25, 26, mereka itu sudah menunjukkan prestasi. Banyak yang berprestasi. Hanya saja tidak semasif sekarang media sosialnya ya. Kalau sekarang ini cukup masif ya. Di tahun berapa itu? Tahun 2014 2015 itu pernah siswa sini juga lomba dai ya. Itu tingkat kabupaten. Tingkat juara 2 dai tingkat kabupaten. Ananda Cecilia Rekoba itu pernah juga. Kemudian beberapa anak kita juga di ajang Olimpiade olahraga siswa nasional itu pernah kita juara 1 sepak bola. Ini Kecamatan Muara Enim yang berarti memang sebelum-sebelumnya, Pak, sebelum anak-anak ini menoreh prestasi memang ada sebelumnya anak-anak. Benar. Tapi kurang terekspos. Iya, benar. Memang ini kalau sekarang kan media sosial ini masih rame kan. Kalau dulu memang belum zamannya mungkin ya. Hanya sebatas ini koran ya, yang diekspos di koran atau di media elektronik. Jadi memang sebenarnya SD 8 ini cukup banyak menorehkan prestasi. Kemudian anak-anak yang alumni Karangraja ini juga banyak juga yang berprestasi sampai ke tingkat internasional. Ya, ada juga kemarin itu ada siswa kita alumni sini ya. Yang kemudian di SMP 3 Muara Enim, kebetulan juga di Karangraja, kemudian di SMA 1, sekarang kuliah di
di apa itu di Malang ya. Dia dapat beasiswa ke Jerman itu kan. Oh, PT si Deska. Deska. Iya, si Deska. Itu alumni sini itu. Mm-mm. Banyak lagi yang lain seperti siapa itu yang ikut Olimpiade fisika atau apa itu si Gio ini. Gio. Itu alhamdulillah sebenarnya banyak potensi anak-anak desa Karangraja ini untuk dikembangkan sehingga mereka itu bisa berprestasi. Nah, untuk hal tersebut sebagaimana disampaikan kepala sekolah tadi, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan maupun instansi yang lainnya harus lebih banyak melakukan event-event untuk siswa ya, agar mereka ini semakin berpacu dalam berprestasi ini, menunjukkan kemampuannya. Karena semakin banyak event, anak-anak ini akan semakin menunjukkan kemampuan. Mereka akan berlatih. Memang kita di sekolah SD 8 Muara Enim ini memprogramkan kegiatan-kegiatan yang semacam itu, karena ada program dari Dinas Pendidikan itu, ada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, kemudian ada Olimpiade Sains, kemudian ada apa itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional MLS 2N itu, kemudian juga untuk agama ya, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan ada pentas anak soleh. Pentas anak soleh ya, untuk kecamatan Muara ini. Itu yang diadakan yang akan dilaksanakan oleh kelompok kerja guru PAI ke kecamatan Muara ini. Kelompok kerja guru PAI. Iya, kelompok kerja guru. Tapi bisa kagetnya dalam kecamatan dilombakan se-kabupaten. Dilombakan lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Ada tambahan lagi Pak, kira Bu, dari keterangan mungkin yang pengen disampaikan? Mungkin ini Om Anca, karena sekolah kita ini kan besar ya. Nah, ini yang mungkin perlu masyarakat Desa Karangraja ketahui ya. SD 8 Muara Enim ini sekarang akan menghadapi penilaian sekolah adiwiyata. Itu dalam bentuk perlombaan juga itu Pak? Status ya, termasuk dilombakan juga sebenarnya. Karena Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim ini mewajibkan setiap sekolah yang ada di Kabupaten Muara Enim ini harus ikut seleksi sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu Om Anca, sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi mulai dari anak-anaknya, kurikulumnya, kegiatannya, suasana sekolahnya itu semuanya menunjukkan peduli kepada lingkungan, kebersihannya, keindahannya, kerapiannya. Kita memang sudah pernah ikut ya, tapi belum berhasil tahun kemarin itu ya, belum berhasil. Nah, sekarang ini kami mohon dukungan dari warga masyarakat Desa Karangraja, khususnya wali-wali murid ya, untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan adiwiyata di SD 8 Muara Enim ini, karena bukan saja SD 8 yang dapat nama nih, Desa Karangraja ini pasti dapat nama kalau sekolah kita ini nanti masuk dalam kategori sekolah adiwiyata. Karena kita sekarang seleksi kabupaten dulu Om Anca. Setelah itu nanti akan ada seleksi provinsi. Ya. Bisa sampai ke nasional ya? Sampai ke nasional. Syukur-syukur sekolah kita ini dapat penghargaan dari presiden ya. Amin. Ya. Nah, mungkin itu sekelumit dari cerita dari Dewan Guru kita yang ada di SD 8 ini bersama adik-adik kita yang menorehkan prestasi ini. Dengan adanya mungkin kegiatan ataupun event yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait ini akan menambahkan sebuah prestasi untuk kedepannya SD 8 untuk menggali juga potensi anak-anak didik kita. Dengan hal tersebut akan membangun sebuah sumber daya manusia yang produktif, yang mandiri dan kreatif. Terima kasih untuk hal tersebut kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.